Konsep dan kesetimbangan asam basa, apa sih itu? Secara umum, asam adalah zat yang rasanya masam, bersifat korosif yang merusak logam, pH-nya lebih kecil dari 7. Sedangkan basa adalah zat yang rasanya pahit dan licin, bersifat kaustik atau merusak jaringan, dan pH-nya lebih besar dari 7. Contohnya pada asam adalah jeruk dan asam klorida pada lambung. Serta contoh pada basa adalah sabun dan baking soda. Selanjutnya adalah teori asam basa. Apakah kalian tahu apa saja teori asam basa? Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air. Contohnya adalah ionisasi asam klorida, menghasilkan ion H+ dan Cl-. Lalu basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Contohnya adalah ionisasi natrium hidroksida menjadi ion natrium dan OH-. Dan netralisasi yaitu reaksi antara ion H+ dan OH- menghasilkan air dan garam. Contohnya adalah reaksi asam klorida dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Selanjutnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah zat yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Contohnya di bawah ini adalah asam asetat atau CH3COOH yang bertindak sebagai donor proton dan amonia atau NH3 adalah penerima proton. Proton dari CH3COOH atau asam asetat berpindah ke amonia. Hasilnya terbentuk ion CH3COO- sebagai basa konjugat dan NH4+ sebagai asam konjugat. Jadi netralisasi dalam teori ini adalah proses perpindahan proton dari asam ke basa. Dan selanjutnya adalah teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, netralisasi terjadi bukan karena perpindahan proton, tapi karena pembentukan ikatan koordinasi. Dan asam Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa Lewis adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya adalah amonia atau NH3 memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen, dan boron trifluorida atau BF3 kekurangan elektron dan bertindak sebagai asam Lewis. Pasangan elektron dari NH3 disumbangkan ke BF3 membentuk ikatan koordinasi. Hasilnya adalah kompleks BF3NH3. Dan inilah yang disebut netralisasi dalam teori Lewis, terbentuknya ikatan antara basa dan asam melalui interaksi elektron. Kekuatan asam dan basa. Nilai pH lebih kecil dari 7 merupakan asam dan lebih besar dari 7 merupakan basa. Asam kuat, yaitu mudah melepaskan ion H+ atau terionisasi sempurna dengan rentang pH 0-3. Contohnya adalah asam klorida dan asam sulfat. Asam lemah dengan rentang pH 3-6, yaitu sedikit melepaskan ion H+ atau terionisasi sebagian. Contohnya adalah asam cuka. Lalu dengan pH 7, yaitu pH netral. Contohnya adalah air murni. Lalu ada basa kuat dengan rentang pH 11-14, yaitu mudah melepaskan ion OH- atau terionisasi sempurna. Contohnya adalah natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Lalu ada basa lemah dengan rentang pH 8-11, yaitu sedikit melepaskan ion OH- dan terionisasi sebagian. Contohnya adalah amonia. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Kekuatan asam ditentukan oleh seberapa mudah proton atau H+ atau hidrogen lepas dari ikatan. Faktor yang pertama adalah kekuatan ikatan. Semakin lemah ikatannya, semakin mudah H+ lepas, maka asam lebih kuat. Contohnya pada kekuatan ikatan hidrogen fluorida, lebih kecil dari asam klorida, lebih kecil dari asam bromida, dan lebih kecil dari asam iodida. Kita perhatikan kekuatan ikatannya. Faktor selanjutnya adalah ukuran atom. Semakin besar atom A, semakin lemah ikatannya, semakin mudah H+ lepas, maka asam lebih kuat. Atom A adalah atom lain yang berikatan dengan atom hidrogen. Kalau kita lihat bahwa atom iodium berada pada golongan ke-17 sama dengan yang lainnya. Tapi kita perhatikan bahwa semakin bertambah jumlah periodenya, maka jari-jarinya akan semakin besar, maka ukuran atom juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah elektronegativitas A.
Elektronegativitas adalah kemampuan atom menarik elektron dalam ikatan. Kalau kita lihat nilai fluor punya nilai paling tinggi yaitu 4,0. Kalau kita cari elektronegativitas ikatannya, kita cari selisihnya saja bahwa ikatan Hf punya nilai 1,9, paling besar daripada yang lain. Kemudian, karena perbedaan elektronegativitas ini, ikatan Hf menjadi sangat polar. Polaritas menjelaskan efek distribusi muatan dalam ikatan. Fluor merupakan muatan parsial negatif, sedangkan hidrogen merupakan muatan parsial positif pada ikatan Hf. Tetapi, polaritas bukan satu-satunya faktor. Walaupun ikatan Hf paling polar, ikatan Hf ini sangat kuat sehingga H+ sulit lepas, justru Hf adalah asam lemah. Sebaliknya, Hi paling tidak polar, tapi katanya lemah sehingga H+ mudah lepas, menyebabkan Hi adalah asam yang paling kuat. Jadi elektronegativitas menjelaskan arah tarikan elektron, polaritas menjelaskan distribusi muatan dalam ikatan, dan kekuatan asam ditentukan terutama oleh kekuatan ikatan Ha. Perhitungan pH dan disosiasi asam basa. Air bisa terionisasi sendiri, menghasilkan ion hidronium dan ohamin. Inilah dasar munculnya konstanta Kw atau konstanta kesetimbangan air yang memiliki nilai 1 × 10⁻⁴. Kw ini memiliki hubungan dengan nilai Ka dan Kb. Untuk asam lemah, persamaan kesetimbangannya adalah Ha terionisasi menjadi ion H+ dan amin dengan Ka sama dengan H+ dikali amin dibagi Ha, serupa dengan basa lemahnya juga. Secara umum, konstanta bisa ditulis menjadi Ka atau Kb sama dengan konsentrasi terbentuk dibagi konsentrasi awal dikurangi konsentrasi yang terbentuk. Kalau nilai X jauh lebih kecil dari konsentrasi awal, kita pakai pendekatan X sama dengan akar Ka atau Kb dikali konsentrasi awal. Secara keseluruhan, rumus praktisnya ada di tabel sebagai berikut ini. Tabel ini merupakan rumus praktis yang digunakan untuk mencari nilai H+ ataupun OH- pada asam ataupun basa, baik itu kuat dan lemah, serta dapat mencari nilai pH. Kira-kira alat apa ya yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan? Yang pertama adalah pH meter. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan pH indikator universal, yaitu dengan cara membandingkan warna yang telah dicelupkan ke dalam larutan dengan pH standar. Selanjutnya, setelah kita membahas konsep asam basa, kita akan membahas tentang kesetimbangan asam basa. Yang pertama ada reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya ada asam kuat bereaksi dengan basa kuat menghasilkan pH sama dengan 7 atau netral. Lalu ada asam lemah dengan basa kuat menghasilkan pH lebih dari 7 dan basa lemah dan asam kuat menghasilkan pH kurang dari 7. Contohnya saja pada obat antasida yang berperan untuk menetralkan asam lambung. Lalu ada common ion effect, yaitu fenomena yang terjadi ketika ada ion sejenis yang menekan ionisasi asam atau basa lemah. Misalnya larutan asam asetat ditambah natrium asetat. Ion asetat dari garam menekan ionisasi asam. Efek ini dipakai dalam sistem buffer. Larutan buffer, yaitu larutan yang mampu mempertahankan pH tetap stabil meskipun ditambah sedikit asam atau basa. Di dalam tubuh kita, ada beberapa sistem buffer penting untuk menjaga pH tetap stabil. Salah satunya adalah buffer karbonat. Saat ditambah asam, bikarbonat menetralkan asam sehingga membentuk asam karbonat. Sebaliknya, saat penambahan basa, asam karbonat menetralkan basa sehingga menghasilkan bikarbonat dan air. Inilah yang dapat menekan penambahan pH. Begitu juga dengan sistem dapur lainnya. Prinsip kerja buffer selalu sama. Saat ditambah H+, maka akan ditangkap oleh basa konjugat. Saat ditambah OH- akan dinetralkan oleh asam lemah. Lalu, untuk menghitung pH larutan buffer, kita dapat menggunakan persamaan Henderson-Hess-Bulch. Rumus ini menghubungkan pH dengan pKa asam lemah dan rasio konsentrasi basa konjugat terhadap asamnya. Selanjutnya adalah kurva titrasi. Aduh, apa ini? Tenang. Jangan pingsan dulu. Kurva titrasi adalah grafik yang menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi berlangsung.
khususnya pada titrasi asam basa, yaitu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan mereaksikannya secara tepat dengan larutan lawannya. Tujuannya yaitu untuk mencapai titik ekuivalen, yaitu saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Dan ini adalah kurvanya. Bentuk kurva tergantung pada kekuatan asam dan basa. Jika keduanya kuat, perubahan pH sangat tajam. Jika salah satunya lemah, maka kurva lebih landai. Semakin drastis penurunannya, maka akan semakin mudah menentukan titik ekuivalennya. Kelarutan dan hasil kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam pelarut tertentu pada suhu tertentu sehingga terbentuk larutan jenuh. Semakin besar nilai S, maka zat mudah larut dalam pelarut, sehingga jarang membentuk endapan. Sebaliknya, jika nilai S kecil, maka zat sukar larut dalam pelarut, sehingga lebih mudah membentuk endapan. Hasil kali kelarutan adalah konstanta kesetimbangan untuk kelarutan garam yang sukar larut dalam air. Konstanta ini menunjukkan hubungan antara ion-ion yang terbentuk ketika garam sedikit larut dalam air. Rumus umumnya adalah sebagai berikut ini, di mana M pangkat N plus adalah konsentrasi kation dan X pangkat Z minus adalah konsentrasi anion dan A serta B adalah koefisien stokiometri dari persamaan kelarutan. Nilai Ksp tidak bergantung pada jumlah padatan yang ada karena konsentrasi padatan dianggap konstan. Lalu kesetimbangan kelarutan. Ada kesetimbangan homogen, yaitu ketika semua komponen dalam fase sama, dan kesetimbangan heterogen, ketika ada fase yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal, sehingga kita bisa lebih paham dan semakin paham. Pada suhu 25 derajat Celcius, hasil kali kelarutan kalsium fluorida memiliki nilai sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 10. Tentukan berapa nilai kelarutan molar kalsium fluorida dalam air murni. Pertama, kita harus menuliskan reaksi kelarutannya terlebih dahulu, yaitu CaF2 menjadi kalsium plus 2 dan 2 fluor minus. Kemudian tuliskan ekspresi hasil kali kelarutan, yaitu Ksp sama dengan S kali 2S pangkat 2. Kita perhatikan koefisien fluor. Koefisiennya dijadikan juga sebagai pangkat, sehingga Ksp sama dengan 4S pangkat 3. Lalu, substitusi nilai hasil kali kelarutan, sehingga didapatlah nilai kelarutan molar senilai 3,5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Artinya, dalam 1 liter air murni, maksimum hanya ada 0,00035 mol CaF2 yang bisa larut. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek ion sejenis. Apa itu? Yaitu jika suatu larutan sudah mengandung ion yang sama dengan ion hasil kelarutan garam, maka kelarutan garam tersebut akan berkurang. Langsung saja ke contohnya. Pada suhu 25 derajat Celcius dilakukan percobaan kelarutan kalsium fluorida dengan mencampurkan larutan kalsium klorida dan natrium fluorida. Setelah kesetimbangan tercapai, hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi ion kalsium dalam larutan adalah 3,5 kali 10 pangkat min 5 molar, sedangkan konsentrasi ion fluorida adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Berdasarkan data tersebut, tentukan nilai hasil kelarutan dari kalsium fluorida. Langkah pertama, kita tuliskan reaksi kelarutannya terlebih dahulu bahwa kalsium fluorida itu menghasilkan ion kalsium dan ion fluorida. Kemudian tuliskan ekspresi hasil kali kelarutannya, lalu substitusi nilainya dan hitung hasil kali kelarutannya. Didapat bahwa nilai Ksp-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 11. Nilai ini menandakan bahwa kalsium fluorida adalah garam dengan kelarutan rendah, sehingga dalam larutan jenuh hanya sedikit ion kalsium dan fluorida yang terbentuk. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kelarutan suatu senyawa tidak hanya dipengaruhi oleh sifat zat itu sendiri, tapi juga faktor eksternal. Suhu merupakan salah satu faktor penting. Umumnya kelarutan garam meningkat dengan naiknya suhu karena proses pelarutan bersifat endotermik. Misalnya adalah kalium nitrat lebih larut di air panas, namun ada pengecualian seperti kalsium sulfat yang justru kelarutannya menurun ketika suhu dinaikkan. Lalu ada pH larutan juga berperan. Garam yang mengandung ion basa seperti karbonat dan fosfat akan lebih mudah larut dalam suasana asam.
Hal ini terjadi karena ion basa bereaksi dengan ion hidrogen, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah pelarutnya. Contohnya adalah kalsium karbonat lebih larut dalam larutan asam klorida karena ion karbonat bereaksi dengan H+ membentuk ion bikarbonat. Lalu ada efek ion senama. Ion yang sama dengan hasil kelarutan menurunkan kelarutan. Lalu ada pembentukan kompleks. Ion logam yang membentuk kompleks stabil dengan ligan akan ditarik keluar dari kesetimbangan sehingga lebih banyak garam yang larut. Dan yang terakhir adalah tekanan khususnya gas. Berdasarkan hukum Henry, kelarutan gas meningkat seiring dengan naiknya tekanan. Contohnya adalah karbon dioksida lebih banyak larut dalam minuman bersoda yang disimpan pada tekanan tinggi. Pengendapan senyawa ionik. Ketika dua larutan yang mengandung ion-ion dicampurkan, kita perlu mengetahui apakah senyawa ionik tertentu akan mengendap atau tetap larut. Untuk itu digunakan konsep ion product, yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion pada saat tertentu bukan saat kesetimbangan. Nilai IP yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai KSP. Jika IP lebih kecil dari KSP, larutan masih belum jenuh sehingga tidak ada endapan. Jika IP sama dengan KSP, larutan berada pada keadaan jenuh dan kesetimbangan tercapai. Tapi jika IP lebih besar dari KSP, larutan berada dalam keadaan supersaturasi sehingga senyawa akan mengendap sampai konsentrasi ion turun kembali ke nilai kesetimbangan. Lalu ada pemisahan ion dengan presipitasi selektif. Dalam larutan yang mengandung campuran ion, kita dapat memisahkan ion-ion tersebut dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan garamnya. Prinsip presipitasi selektif adalah bahwa ion dengan KSP lebih kecil akan mengendap terlebih dahulu. Misalnya pada campuran perak dan timbal, penambahan ion klorida menyebabkan perak klorida mengendap lebih dahulu karena kelarutannya jauh lebih kecil dibandingkan timbal 2 klorida. Dengan cara ini, ion perak dapat dipisahkan dari ion timbal secara selektif. Nah, lalu semua yang kita pelajari ini sebenarnya untuk apa sih? Hmm. Nah, penerapan konsep dan kesetimbangan asam basa ini banyak sekali di sekitar kita. Ada dalam bidang makanan, bahkan dalam tubuh kita juga penerapannya ada. Contoh lainnya ada dalam bidang farmasi. Yang pertama ada natrium bikarbonat yang digunakan sebagai antasida untuk mengatasi kelebihan asam lambung. Mekanismenya bekerja dengan cara natrium bikarbonat akan bereaksi dengan asam klorida atau asam lambung di lambung menghasilkan NaCl, air, dan karbon dioksida. Reaksi ini menurunkan konsentrasi ion hidrogen sehingga pH lambung menjadi naik, gejala nyeri berkurang. Selanjutnya ada buffer fosfat yang ditambahkan pada sediaan injeksi untuk menjaga pH sekitar 7,4 yang sama dengan kondisi pH fisiologis tubuh manusia, yang berfungsi untuk memastikan obat tersebut tetap stabil dan tidak menimbulkan iritasi. Sistem buffer ini menahan perubahan pH ketika ditambah asam ataupun basa. Dan ada aspirin dan morfin. Aspirin adalah obat analgesik dan antipiretik atau pereda nyeri dan penurun demam. Sebagai asam lemak, aspirin ini dengan rentang pKa sekitar 3,5, aspirin ini lebih mudah diserap di lambung yang memiliki pH 1-3 karena pada kondisi asam bentuk non-ion lebih dominan sehingga dapat menembus membran lipid. Selanjutnya morfin. Morfin adalah obat analgesik opioid untuk nyeri berat yang didesain sebagai basa lemak dengan nilai pKa sekitar 8. Morfin lebih mudah diserap di usus halus yang memiliki rentang pH 6-8. Pada pH lebih tinggi dibanding lambung, morfin lebih banyak dalam bentuk non-ion sehingga dapat menembus membran usus. Selain itu, luas permukaan usus yang besar mendukung absorpsi lebih optimal.